Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melkisedek Huang dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini seiring beredarnya kabar di media sosial terkait dugaan kekerasan seksual. Tembak kaki mahasiswa yang buron selama 6 hari. Ya, mahasiswa yang menghina ataupun membakar foto Presiden Prabowo Subianto buron. Ini sudah tertangkap dan tertembak kakinya. Yang aneh adalah ketika mahasiswa justru menjadi jongosnya para pejabat korup. Siapa yang resah dan gelisah kalau bukan pejabat korup? Gimana nggak panik, nggak bahaya ta segini rame ta, nggak bahaya ta? Gak bahaya. Yang lain loh sudah sibuk aktivitas. Untuk yang muslim sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sampai masih sibuk demo aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaction berkisar tentang BEM Universitas Indonesia yang kini dicopot dari jabatannya selaku ketua BEM UI ya guys, karena skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua BEM tersebut. Yuk kita ikuti video berikut ini. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melkisedek Huang dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini seiring beredarnya kabar di media sosial terkait dugaan kekerasan seksual. Kepala Biro Humas UI, Amelita Lucia, dalam keterangan membenarkan penonaktifan Melki mengenai kasus yang berkembang. Ia menyebutkan jadi ranah Satgas PPKS UI. Pemberhentian Melki tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua BEM UI 2000. Shivya Nindya. Nama Melki mencuat seiring dengan sikap kritisnya terhadap DPR. Yang lebih memalukan lagi adalah BEM Universitas Indonesia yang melakukan aksi demo Indonesia Gelap merupakan perintah dari politikus ya guys untuk melakukan gerakan Indonesia Gelap. Ini yang lebih parah lagi ya guys. Sangat menyedihkan, negara Indonesia disalah artikan dalam arti orientasi tapi justru merusak NKRI. Yang aneh adalah ketika mahasiswa justru menjadi jongosnya para pejabat korup. Siapa yang resah dan gelisah kalau bukan pejabat korup? Gak mungkin rakyat. Rakyat ini diberi makan bergizi gratis, ya terima kasih lah. Subsidi tidak dicabut, ya terima kasih. Refocusing anggaran yang biasa dijadikan bancaan oleh para pejabat korup kemudian sekarang dialihkan untuk pembangunan jalan, untuk tambahan makan bergizi gratis, ya kan? Untuk perbaikan sekolah-sekolah yang mau ambruk. Seharusnya mahasiswa itu seharusnya setuju. Demo dia membela para koruptor, membela para pejabat korup. Memalukan mahasiswa. Sekarang rakyat tidak lagi percaya pada mahasiswa jikalau tindakan perilaku kalian justru tidak membela kepentingan rakyat tapi membela para pejabat korup. Sungguh memalukan oknum mahasiswa. Tidak ada UKT dipangkas, kaitan dengan pendidikan tidak ada dipangkas. Yang tidak boleh dipangkas adalah belanja pegawai. 1, 2, kaitan dengan bansos. Yang ketiga tentang pendidikan sudah dijelaskan Bang Hasban Hasbi. Kalian hanya mencari alasan. Yang sudah kelihatan, sekarang sudah beredar, ya, ada oknum mahasiswa bagi-bagi uang, sudah kelihatan. Sekarang zaman digital. Kalian tidak membela kepentingan rakyat, tapi kalian membela kepentingan para pejabat-pejabat korup. Sungguh memalukan. Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung program-program yang telah dirancang oleh Bapak Presiden Prabowo Gibran. Karena apapun itu programnya, yang jelas untuk kemajuan negara Republik Indonesia ya guys. Jadi kita sebagai rakyat sipil biasa harus mendukungnya. Dan kalian sebagai mahasiswa seharusnya
mensupport mana yang baik, bukan malah menjadi propaganda alias merusak, menghasut, dan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena demo boleh saja, tapi kalau sudah menghina, menghujat, bahkan ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran, itu berarti sudah termasuk makar. Saya tidak butuh makan gratis, karena kan balik lagi profesi saya itu di teman-teman event organizer. Yang mau kasih ke lu itu siapa, Bambang? Program makanan gratis yang dimaksud oleh Bapak Prabowo itu ditujukan bukan buat lu, bukan buat orang-orang seumur lu, tapi ditujukan kepada anak-anak dan ibu hamil. Tujuannya untuk mencegah yang namanya stunting dan juga untuk memperbaiki supaya di Indonesia tidak ada lagi yang namanya gizi buruk, terlebih khusus untuk anak-anak. Pelajari lagi deh tentang program makanan gratis dari Bapak Prabowo sebelum Anda berkomentar. Gua tahu lu itu orang berduit dan berada. Dan orang-orang kayak lu itu gak akan pernah ngerti dan gak akan pernah merasakan yang namanya kelaparan. Mungkin lu gak membutuhkan yang namanya makanan gratis. Tapi yang perlu Anda ketahui, ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan program-program seperti ini, yaitu makanan gratis. Tolonglah, sebelum Anda berbicara itu, simak dulu baik-baik apa yang Anda omongkan. Dan pelajari dulu program-program dari Bapak Prabowo sebelum Anda mengkritik. Dan saya ingatkan sekali lagi, program makanan gratis itu bukan buat lu dan bukan buat orang-orang seumuran lu, termaksud saya. Saya aja paham. Masa Anda yang kelihatan pintar tapi kok nggak paham? Jangan-jangan Anda juga termasuk orang-orang yang ngaku-ngakunya pintar. Oke? Setelah buron selama 6 hari, ya guys, ini seorang mahasiswa kabur ketika mau ditangkap polisi, melawan sehingga bapak polisi melakukan penembakan di kakinya. Dan inilah yang terjadi ya guys. Tembak kaki mahasiswa yang buron selama 6 hari. Ya, mahasiswa yang menghina ataupun membakar foto Presiden Prabowo Subianto buron. Ini sudah tertangkap dan tertembak kakinya. Kenapa ditembak? Lantaran saat akan ditangkap melawan polisi. Nah, ini baru mantep. Tangkap habis orang-orang yang membuat onar di negeri ini. Tangkap habis penghina presiden. Bila perlu, lakukan hal yang harus dilakukan seperti ini. Tembak kakinya kalau memang dia melawan. Karena ini bukan lagi tentang kritik-mengkritik, tapi penghinaan, makar. Indonesia gawat korupsi, darurat korupsi, bahkan darurat akhlak. Banyak para mahasiswa yang akhlaknya sudah bodol alias rusak karena ditunggangi oleh politik yang tidak jelas. Maka dari itu buat kalian sebagai mahasiswa, bukan mahasiswa ya guys, mari kalian harapkan adalah harapan tunas bangsa, masa depan bangsa, maka belajar dengan baik, tuntutlah ilmu dengan baik. Jangan kau gunakan ilmu kalian untuk memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke? Kami juga mendesak para mahasiswa-mahasiswi agar berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR untuk berdemo agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena jika itu tidak kalian lakukan, maka orasi yang kalian lakukan sekarang bukan mewakili suara kami, tapi hanyalah mewakili partai-partai politik tertentu atau golongan tertentu. Karena kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang harus diberantas dari permukaan bumi pertiwi. Dan satu-satunya jalan untuk memiskinkan para koruptor adalah dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor agar menjadi undang-undang. Dan itu adalah tugas kalian selaku mahasiswa-mahasiswi. Jika itu kalian lakukan, maka kami percaya bahwa kalian benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Jika itu tidak kalian lakukan, maka status kalian kami anggap sebagai mahasiswa, bukan mahasiswa. Paham? Gimana nggak panik? Nggak bahaya ta segini rame ta? Nggak bahaya ta? Gak bahaya, gak bahaya.
Yang lain loh sudah sibuk aktivitas, sudah sibuk kerja. Yang beragama Hindu kemarin ya kan sudah sibuk merayakan hari Nyepi. Untuk yang Muslim sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sampai masih sibuk demo aja. Apa yang nggak tahu gitu loh, ini bulan suci Ramadan. Bisa jok temen-temen. Pemilu sudah usai, sudah selesai dari berhari-hari yang lalu, berminggu-minggu yang lalu. Masih aja nggak terima. Tanggal 20 ya kan nanti penentuan. Kalau sudah ditentukan terus sampai mau apa, mau gimana, masih tetap mau berkeliaran di jalan-jalan. Buang waktu, kasihan, wis mending kerja, aktivitas. Sebentar lagi lebaran. Waktunya loh menenangkan hati.